Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 23 Desember tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Maleaki bab 3 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan bab 4 ayat 5 sampai 6. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sungguh ia datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan berkenan di hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti di tahun yang sudah-sudah. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapanya.
Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menyambut kelahiran Yesus. Besok malam Vigili Natal akan dirayakan. Itu berarti Natal sudah ada di depan mata kita. Perikop Injil hari ini bercerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Hari kelahirannya ditandai dengan peristiwa yang tidak lazim. Yohanes lahir dari seorang ibu yang lanjut umurnya dan divonis mandul. Itu menampakkan sesuatu yang tidak lazim. Maka kelahiran Yohanes merupakan kelahiran yang luar biasa, terutama bagi Elisabet dan Sakaria. Elisabet dibebaskan dari rasa malu atas kemandulannya, dan Sakaria pun dibebaskan dari kebisuannya sesudah ia mencantumkan nama Yohanes ketika memberi nama pada anaknya. Yohanes berarti Tuhan penyayang. Semua kejadian yang mengiringi kelahiran Yohanes sungguh merupakan suatu keajaiban. Turut pula para tetangga mengalami sukacita dengan kelahiran dari Yohanes Pembaptis. Mereka larut dalam kegembiraan bersama dengan Sakaria dan Elisabet. Kelahiran anak memang selalu menggembirakan orang tua, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar mereka. Karena itu pula, tidak mengherankan bila berita ini cepat beredar ke seluruh pegunungan Yudea. Semua orang terheran-heran sambil berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Orang-orang tersebut menyaksikan sendiri bagaimana rahmat Tuhan menyertai keluarga ini. Mereka sudah tahu bahwa Sakaria dan Elisabet sudah lanjut usia. Karena itu, kelahiran Yohanes Pembaptis menjadi berita yang sangat viral. Mereka mengakui
bahwa apa yang diperoleh keluarga ini adalah rahmat dan berkat yang begitu besar dari Allah. Saudara-saudariku terkasih, sebentar lagi kita akan merayakan Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Pesan Injil hari ini memaknai perayaan Natal, yakni kita disadarkan bahwa kelahiran selalu membawa sukacita dan kegembiraan bagi keluarga. Maka kelahiran Tuhan Yesus mesti membawa kegembiraan dan sukacita bagi kita semua. Selain itu, rahmat Allah selalu menyertai orang-orang yang percaya kepadanya, seperti telah dialami oleh Zakaria dan Elisabet pada masa tuanya dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Maka kita mesti percaya rahmat Allah selalu menyertai kehidupan kita semua, pun keluarga kita. Karena itu, mari kita menyambut kelahiran Yesus dengan penuh sukacita dan penuh iman. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.